Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Nuria Al-Halimi dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada video ini yakni untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu dari Bapak Muhammad Kamiluzzaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis Basic Law Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Berikut merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yakni sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara. Undang-Undang 1945 memiliki fungsi sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik dalam mengatur penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Undang-Undang 1945 hasil amandemen menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara, di mana pergeserannya adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis menjadi 6 kekuasaan negara, yakni kekuasaan konstitusi, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, dan kekuasaan vertikal. Yang kedua, yakni sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka yang menjadi dasar atau sumber pembentukan seluruh norma hukum di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, sangat tidak memungkinkan bagi pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk tidak mengikuti hukum Undang-Undang Dasar itu sendiri. Karena itu yang harus mengalir ke seluruh hukum di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan di negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR atau TAP MPR, Undang-Undang atau UU, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Kepres, dan Peraturan Daerah atau Perda. Tata urutan tersebut sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya, sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Yang ketiga, yakni sebagai alat kontrol apakah suatu peraturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, yang pada akhirnya sesuai atau tidak sesuai dengan UUD Negara RI tahun 1945. Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai contoh, peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berdasarkan asas undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan uji materi.
Adapun kewenangan uji materi dimiliki oleh dua lembaga negara, yaitu yang pertama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Yang pertama, apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang kedua, apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Agung atau MA. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur jalannya semua peraturan perundang-undangan, kekuasaan negara, dan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dan peraturan-peraturan itu harus mengikuti atau melihat Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.